Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Tuti Juliati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 31 Bandung. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi menemukan unsur-unsur karya fiksi. Semoga praktik pembelajaran saya ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua murid. Duduk siap. Siap. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Ya, bagaimana hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan kita semuanya bisa belajar dengan semangat. Ya. Berikutnya cek dulu kebersihan di sekitar bangku kalian. Apakah ada sampah? Di kolong-kolong bangku biasanya suka ada yang menyimpan sampah makanan. Ya, kalian sudah piket ya, mungkin jadi bersih kelasnya. Alhamdulillah. Sudah? Aman? Ya, kita lanjutkan. Supaya kita belajarnya lebih siap, lebih semangat, kita lakukan dulu ini ya, kesiapan belajar. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelas kita. Supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi dan kalian siap untuk belajar, kita adakan dulu afirmasi semangat. Silahkan berdiri. Kemudian tangannya dikepal di depan dada, kaki kanannya boleh ke depan, kaki kirinya ke belakang. Ya, siap? Mana siswa yang cerdas? Ini siswa yang cerdas. Mana siswa yang keren? Ini siswa yang keren. Mana siswa yang pintar? Ini siswa yang pintar. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Mana buktinya? Kami siap Belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Mantap 8G ya. Supaya lebih semangat lagi kita menyanyikan dulu lagu Mars 31 ya. Silakan semuanya berdiri. Silahkan duduk kembali. Pembelajaran kita hari ini mengenai
menemukan unsur karya fiksi film pendek. Kalian masih ingat materi sebelumnya yang kita pelajari mengenai apa? Mengenai pengertian karya fiksi. Apa itu pengertian karya fiksi? Karya fiksi itu adalah cerita, ya, yang tidak nyata, cerita yang hayalan, cerita yang imajinasi. Betul. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, tadi pengertiannya. Sekarang ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Bersifat imajinasi. Nyata tidak kalau imajinasi? Tidak nyata. Berdasarkan fakta tidak? Tidak. Berdasarkan pengalaman tidak? Tidak. Berarti ini murni hayalan, imajinasi dari pengarangnya. Makanya disebutnya cerita rekaan, direka, dibuat gitu ya oleh pengarangnya supaya lebih menarik. Ya, itu materi yang lalu. Kemudian kalian bisa membedakan fiksi dan non-fiksi? Sama tidak? Bagaimana yang fiksi? Ya, ceritanya tidak nyata, hayalan. Bagaimana yang non-fiksi? Sesuai fakta. Di dalamnya ada data gitu ya. Jadi itu semuanya harus peristiwa yang benar-benar terjadi kalau yang non-fiksi. Yang kita pelajari sekarang yang fiksi atau non-fiksi? Fiksi berarti ceritanya yang rekaan, yang dibuat sesuai imajinasi dan hayalan dari pengarangnya. Ya, kita akan menemukan unsur karya fiksi film pendek sesuai dengan materi pembelajaran kita. Tetapi ini dibuatnya lebih menarik. Ibu sudah buat dalam bentuk permainan. Ya, kalian nanti cari, temukan apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi, gitu ya. Nanti kalian temukan. Kalian pernah dengar unsur-unsur karya fiksi? Pernah. Di kelas 7 kalian pernah mempelajari tentang cerita fantasi atau fabel. Itu biasanya ada unsur-unsur yang di dalam karya fiksi. Apa saja kira-kira nih? Coba mengingat kembali materi kelas 7. Unsur karya fiksi yang pernah kalian pelajari waktu itu, ada yang ingat? Ayo Bemi duduknya yang betul. Gimana? Oh iya betul, tema. Ya, jadi unsur karya fiksi ada tema. Ada apa lagi? Alur, betul. Penokohan, ada lagi? Ada judul. Ya, kalau judul termasuk unsur? Ya, sekarang yang lainnya apa unsurnya? Latar, betul nih saya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Pembelajaran kita hari ini menemukan unsur karya fiksi film pendek. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami unsur-unsur karya fiksi yang dibaca atau dipirsa dengan benar. Ya. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur karya fiksi yang dibaca atau dipirsa dengan benar. Jadi kalau yang pertama kalian nanti menentukan, mencari atau menemukan unsur-unsurnya itu melalui permainan word wall, gitu ya. Dan yang keduanya menganalisis, nanti ini menganalisis unsur-unsur karya fiksinya melalui menonton film pendek gitu ya yang nanti akan Ibu sharekan. Berikutnya, garis besar pembelajaran kita hari ini yang pertama menemukan unsur-unsur karya fiksi gitu ya. Kemudian yang keduanya menganalisis unsur karya fiksi film pendek. Berikutnya, manfaat pembelajaran. Kira-kira apa sih manfaatnya pembelajaran kita hari ini? Menemukan unsur-unsur karya fiksi itu apa manfaatnya? Ada yang tahu? Menambah interaksi sosial. Maksudnya gimana? Ya, memahami karya fiksi. Kemudian kita dari tokoh-tokohnya, dari perilakunya kita mengetahui. Jadi bagaimana kita bersikap, berinteraksi di masyarakat ya, interaksi sosial. Bagus, tepuk tangan untuk Senon. Ya. Berikutnya ada yang lain, manfaatnya apa sih? Ya, ini manfaatnya kalau kita
tahu unsur-unsur karya fiksi, jadi memahami karya fiksi itu. Sudah paham apa? Ini menjadi bekal kalian. Kalau kalian mau menulis karya fiksi gitu ya, ini jadi tahu bagaimana unsur-unsur yang harus kalian buat nanti. Jadi yang pertama, manfaatnya apa? Memahami karya fiksi. Yang kedua, ya, sebagai dasar untuk dapat menulis karya fiksi. Berikutnya, asesmen awal. Kita akan menggunakan kahot. Silahkan gawainya dikeluarkan, dipersiapkan. Nanti kalian mengetik nama. Ya, siapa yang sudah masuk bisa terlihat di sini ya. Ini pin yang kalian masukkan 9504934. Sudah? Ya. Menemukan unsur karya fiksi. Nih, siap? Mulai. Pilih warna biru jika benar dan pilih warna merah jika salah. Pertanyaannya mengenai pengertian karya fiksi. Karya fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang yang tidak didasarkan pada fakta atau kejadian nyata. Benar atau salah? Silahkan mulai dari sekarang. 25 orang menjawab benar dan 3 orang menjawab salah. Kita lanjutkan nomor 2. Siapa yang tercepat mendapat skor yang tertinggi? Nah, untuk nomor 1 ini yang paling cepat adalah Risma. Tepuk tangan untuk Risma. Keren ya, bagus. Berikutnya nomor terakhir. Ya, unsur karya fiksi. Soalnya karya fiksi berisi cerita pengalaman berdasarkan fakta dan data. Benar atau salah? Silahkan pilih biru jika benar dan pilih merah jika salah. Jawaban yang betul adalah salah. Kalau seharusnya bagaimana? Tidak sesuai fakta. Ya, yang menjawab salah 21 orang, yang menjawab betul 7 orang. Siapa yang skornya besar? Kita lihat. Mana? Nah, dari kesemuanya. Nih. Rizky yang ketiga, yang kedua Alfi, yang ketiga, yang pertama Sidik. Tepuk tangan untuk Sidik. Tepuk salut. 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 Ya. Nah, ini kahot ya untuk mengetahui kesiapan belajar. Ternyata kalian secara keseluruhan sudah hampir mengetahui semuanya ya mengenai unsur karya fiksi. Sekarang kita akan mencari unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi. Caranya bagaimana? Kalian temukan nanti unsurnya itu dengan menggunakan permainan word wall. Ya, permainan word wall itu seperti apa? Akan Ibu jelaskan dulu. Nih. Nah, nanti gitu ya, di dalam permainan ini akan muncul pertanyaan yang ada di bawah. Ini pertanyaannya dan jawabannya akan kalian cari yang ada di dalam ruangan-ruangan ini. Nih, gitu ya. Nah, kalian nanti si orang ini menuju ke ruangan yang merupakan jawaban dari pertanyaan ini. Di sini ada rintangan yang akan menghalangi untuk mencapai ke ruangan ini. Bagaimana caranya mencari jalan supaya tidak kena rintangan. Tapi kalau kalian akhirnya misalnya kena rintangan juga dan kalian mati misalnya. Nah, di sini ada persediaan nyawa yang bisa kalian hidup kembali. Diberi kesempatan untuk bermain 3 kali gitu ya. Nah, terus sampai berhasil. Kalian selesaikan, ini ada beberapa pertanyaan harus sampai selesai. Karena nanti ini berkaitan dengan LKPD yang merupakan asesmen individu. Jadi tugas individu, penilaian individu yang akan nilai secara otomatis nanti nilainya masuk ke Ibu gitu ya. Ada hasilnya. Nah, ini akan ada juga di LKPD yang akan Ibu berikan. Jadi kalian tinggal scan dan nanti bisa mainkan. Ini
untuk penilaian individu yang Woodwall. Kalau untuk tugas kelompoknya nanti ada beberapa pertanyaan. Ini yang berkaitan dengan film pendek yang nanti di-share juga yang ada di dalam LKPD ini. Ya. Jadi kalian nanti tinggal kerjakan ini LKPD-nya di sini. Tentukan unsur-unsur yang kalian temukan di dalam labirin itu ada apa saja. Kemudian penjelasannya apa dari unsur tersebut. Kemudian yang kedua nanti mengenai film pendek yang kalian pirsa, kemudian tentukan unsur-unsurnya. Kalian mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur dari film pendek tersebut. Jelas? Ada pertanyaan? Sekarang kita bentuk kelompok dulu, ya. Kelompoknya kemarin sudah dibentuk. Ya. Nah, kelompok itu didasarkan atas tes diagnostik, ya. Jadi waktu itu Ibu sudah tanyakan tema apa saja yang sudah kalian baca buku atau tonton filmnya yang kalian sukai, temanya apa dan sebagainya. Kita bentuk menjadi 7 kelompok. Tuh, silakan duduk berkelompok, diatur kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari sekarang. Silakan. Ya, kalian sudah tadi mendapatkan LKPD semuanya? Sudah. Ya, ini ada 2 lembar. Yang pertama, tuh ya, kalian tulis dulu nama kelompoknya, kemudian nama siswa dalam kelompok itu siapa saja, kelas berapa, mata pelajarannya apa, tuh ya, diisi. Jadi kalian nanti untuk menemukan unsur karya fiksi bisa gitu ya melalui permainan word wall ini. Nah, ini merupakan asesmen atau penilaian as learning. Jadi sekalian evaluasi juga kalian menemukan unsur-unsur karya fiksi sekalian ini pembelajaran, materi pembelajaran. Ya, silakan kalian mainkan permainan ini. Ya, ini merupakan penilaian individu. Setiap orang memainkannya masing-masing. Rafa, boleh duduknya berkelompok menghadap ke sini, Rafa. Ya, menghadapnya ke sini. Terima kasih. Kan kamu kelompok sini ya? Ya. Ini kamu jawab pertanyaannya. Udah pegang nang begini. Bisa nggak? Bisa, Bu. Oh, gini. Ini pertanyaannya. Tempat, waktu, ini jawabannya apa? Silakan, sudah ada dibuka, terbuka. Yang sudah mulai terbuka, ini ada yang sudah mulai terbuka. Ya, nah benar. Ya. Gimana bisa? Ya, betul. Kalau sudah memainkan permainannya, sekarang kalian boleh mengisi LKPD. Ya. Jadi yang permainan word wall itu sebagai evaluasi atau penilaian individu ya, karena nilainya masuk ke Ibu. Kemudian untuk berikutnya kalian isi tadi di dalam word wall, unsur apa yang kamu temukan? Unsur apa? Ya, amanah tulis, ada apa lagi apa-apa. Apa ini penjelasannya? Di pertanyaan tadi kan ada. Itu jadi ininya. Misalnya di suasana, waktu, tempat, namanya apa? Latar. Terus apa lagi? Pesan moral yang ada dalam cerita. Kayak gitu. Jelas? Temannya nanti boleh kasih tahu. Ya, apa Hasan? Misi yang di sini gimana, Bu? Ya, kamu tadi sudah main labirin ini kan, permainan word wall. Ya, di sana itu ada unsur-unsur karya fiksi. Kamu temukan, kamu cari ada apa saja. Coba tadi yang di ruangan-ruangan itu ada apa saja? Tema. Nah, kamu tulis itu merupakan apa? Unsur atau penjelasan? Unsur. Nah, tulis di sini tema. Tema itu apa? Gagasan dasar keseluruhan. Nah, ide atau gagasan dasar secara keseluruhan dalam sebuah cerita itu namanya tema. Kamu tulis di sini. Berikutnya cari lagi unsur yang lain, gitu ya? Ya, jelas. Makasih, Bu. Ya, kembali kasih. Sudah semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, Ibu akan
memberikan penguatan. Kita samakan gitu ya. Jawabannya yang bagaimana berdasarkan LKPD tadi. Coba. Nah, tadi ada yang bertanya, pertanyaan bagus, bagaimana untuk mengisi LKPD, mana yang menjadi unsur dan penjelasannya. Nih, kalian di dalam permainan Wordwall tadi, ini ada pertanyaan yang di bawah ini ya, tempat, waktu, ini suasana dalam cerita contohnya ya. Nah, ini merupakan apa? Penjelasannya. Nah, kemudian yang ada di dalam ruangan-ruangan ini merupakan apa ini? Unsur-unsur. Nah, berarti kalian sudah menemukannya gitu ya. Nah, ini tempat, waktu, suasana dalam cerita. Ini termasuk unsur apa? Latar. Berarti ini unsurnya, kalian isi penjelasannya yang ini. Jelas? Kalau sudah gitu ya, kita lihat dulu ke sini. Ini sebagai penguatan. Ini ada unsur-unsur karya fiksi. Nah, unsur-unsur karya fiksi itu tadi apa saja? Nah, di sini ada unsur-unsurnya. Mulai dari amanat, tokoh, plot, setting, latar, tokoh, alur, dan tema. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Coba berdasarkan unsur tadi, kita pasangkan mana unsurnya yang benar dengan penjelasannya. Sekarang, tempat, waktu, suasana dalam cerita itu disebut apa? Latar, betul. Latar ya. Nah, pesan moral dalam cerita itu apa? Amanat ya. Ini unsurnya adalah amanat. Kemudian gagasan dasar seluruhan cerita. Ya, ini unsurnya adalah tema. Berikutnya, pelaku dalam cerita. Ini unsur apa? Tokoh. Kemudian runtutan jalan cerita, bisa maju, mundur, atau campuran, ini alur. Kemudian karakter pelaku, watak, sifat pelaku tokoh disebutnya apa? Apa? Penokohan, betul. Kemudian nama lain dari alur, apa? Alur, nama lainnya adalah plot. Kemudian nama lain dari latar, setting ya. Nah, ada yang betul semuanya? Coba dicek. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Betul. Ya. Nah, untuk yang sekarang, tadi kalian ini evaluasinya pengerjaannya individu. Tuh yang nguap ditutup dulu. Ya. Ayo supaya tambah semangat, tidak menguap, tepuk dulu. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, bagus. Tidak ngantuk lagi ya. Kita lanjutkan ke menganalisis unsur karya fiksi. Silahkan kalian lihat, pirsa, tonton film pendek yang sudah ada linknya di dalam LKPD. Kalian pirsa dulu videonya. Kalau sudah, tentukan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya, silakan itu untuk tugas kelompok ditulis, diskusikan dengan teman kelompok. Sekalian kalian menonton dulu film yang ditayangkan di setiap kelompok. Ya, boleh dipegang sama Tia sama Lutfi, dipegang dulu. Tambahin. Ya, supaya kelihatannya. Nah. Jangan terjebak fata morgana. Oh, jangan terjebak fata morgana, itu judulnya. Kalian tulis judulnya juga ya, nanti unsur-unsurnya ditulis juga gitu. Ya, boleh sambil mengerjakan kalian menulis gitu, menganalisis. Jadi unsurnya ada apa gitu ya. Jadi ini bisa ditonton berulang-ulang. Tulis di situ. Ini diskusikan dengan kelompok, sama-sama mengerjakannya. Jadi kalian dalam mengerjakan LKPD yang kedua ini, dalam menganalisis karya fiksi film pendek, gitu ya, kalian setelah menulis LKPD boleh nanti mempresentasikannya menggunakan Canva, ya. Kalian misalnya mau dibuat infografis boleh, atau hanya misalnya dengan tabel boleh, atau misalnya silahkan kalian buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin untuk ditampilkan nanti disajikan di depan kelas, gitu ya. Kemudian kalian berbagi tugas dengan teman, siapa nanti yang presentasi atau yang membacakan ini, itu, dan sebagainya. Jadi kalian diskusikan jawabannya, kemudian buat dalam bentuk Canva untuk presentasinya, kemudian berbagi tugas. Ya, Ibu berikan waktu ini
20 menit. Sampai nanti kalian siap presentasi. Ada pertanyaan? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, kita siap-siap presentasi. Silakan kalian berdiskusi dulu, tampilkan mana hasil kanvanya dibuat dulu untuk presentasi. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ya, alhamdulillah ya. Silakan kalian ke depan, presentasikan menggunakan smartboard ini, kalian presentasinya, dan ada mikrofon juga supaya suaranya terdengar dengan jelas. Perhatikan dulu, boleh nanti kalian bertanya, menanggapi, mengomentari teman yang ada di depan yang sedang tampil. Ini menghadapnya ke sini, agak, nah begitu ya. Silakan dibuka, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan warna langit pun bisa berubah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya Sidik. Nama saya Delisia. Nama saya Belia. Judul Warna Langit Pun Bisa Berubah. Tema membantu teman. Tokoh Gracia, Sani, Kristi, dan Pak Gunawan. Karakter tokoh. Gracia baik karena membantu Kristi belajar di rumah. Sani baik karena membantu Gracia dan memberi semangat. Kristi baik tetap semangat belajar meskipun sedang sakit. Pak Gunawan baik karena memperbolehkan Gracia membantu Kristi belajar di rumah. 1. Alur. Maju karena tidak menceritakan masa lalu. 2. Amanat. Kalau kita berusaha pasti ada jalan keluarnya. 3. Latar. Pagi, sekolah, senang, kecewa, dan tegang. Identitas film. Judul Warna Langit Pun Bisa Berubah. Sutradara Kemendikbud. Produksi Kemendikbud RI tahun 2021. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, maka kami akan menyimpulkan dari presentasi kami. Kita harus membantu teman jika ada teman yang kesusahan. Demikian dari presentasi kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang LKPD-nya tolong dikumpulkan. Setiap kelompok dikumpulkan. Ketua kelompoknya untuk menyerahkan ke Ibu sini. Ya, terima kasih. Dikumpulkan setiap kelompok. Alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan ya apa yang menjadi unsur-unsur karya fiksi. Nah, jadi tadi ya dari yang kalian lakukan mulai dari awal dari permainan word wall ya. Nah, itu kalian menemukan kemudian mencari unsur-unsur karya fiksi. Sekarang Ibu mau tanya nih. Jadi unsur-unsur karya fiksi itu apa? Unsur yang ada di dalam karya fiksi. Ada apa saja unsur-unsurnya? Tema, alur, tokoh, latar, amanat, dan penokohan. Ya, jelas? Paham? Ya. Kemudian tadi kalian sudah mempraktikkan juga menganalisis unsur karya fiksi film pendek. Ya, jadi dapat kita simpulkan gitu ya bahwa menganalisis atau mengidentifikasi unsur-unsur karya fiksi itu ya bisa kita lakukan dengan memahami apa cerita atau film pendek yang kita baca dan kita pirsa gitu ya. Baiklah, untuk evaluasi yang kita lakukan tadi individu di dalam permainan word wall dan yang kelompok ketika kalian presentasi. Itu namanya assessment as learning. Jadi sambil belajar kalian juga evaluasi. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama bahwa pembelajaran kita ini apa saja? Ada tema, latar, alur, amanat, tokoh, dan penokohan. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan permainan word wall tadi? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, ini Zikri akan memainkan permainan word wall gitu ya. Boleh kalian nanti teman-temannya memberitahu nih unsur apa yang ada di sini. Nanti Zikri yang memainkannya. Ya, boleh Lutfi duduknya yang betul lihat ke sini. Ya, silahkan. Mulai dari sekarang.
Nama lain dari latar. Ah. Mana? Alur. Nah, kemudian kamu nyamannya di sini atau di situ? Ya. Tempat, waktu, suasana dalam cerita. Pesan moral. Nah. Nama lain dari alur. Nah. Karakter pelaku dalam cerita atau sifat. Mana tokoh? Cari. Lagi? Ya, silahkan siapkan gawai kalian. Refleksi pembelajarannya menggunakan Kahoot. Silahkan buka Google, kemudian ya, silahkan kalian masuk ke Google kahoot.it, ketik sudah. Tinggal kalian masuk. Kita mulai. Pinnya berapa? Ya, semuanya buka. 788-8718. Ini pinnya. Ayo, sudah masuk? Ya, sudah. Kita mulai. Silahkan kalian pilih untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana yang kalian rasakan gitu ya. Bagaimana yang kalian rasakan pembelajaran kita hari ini? Ya, pilih nanti warnanya ada merah jika kalian merasa senang, kuning biasa saja, biru kalau seru, kemudian hijau kalau asik. Silahkan pilih dari sekarang. Ya, ternyata yang memilih senang 13 orang, yang memilih seru 9 orang, yang memilih asik 1 orang, dan yang biasa saja tidak ada yang memilih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai, ya. Dan untuk nanti pembelajaran yang akan datang mengenai struktur, ya, karya fiksi, kalian boleh baca-baca dulu. Kemudian tugasnya adalah menganalisis struktur karya fiksi film pendek yang tadi sudah di-share di KPD. Masih ingat tadi yel bahasa Indonesia? Ya. Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu jaya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, untuk kalian. Ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Semangat. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.